teman-teman semua, balik lagi sama aku Riani. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang GERD lagi. Kayak nanggung gitu ya, aku tag video sekaligus saja tentang dua pembahasan. Yang pertama tadi, aku udah record tentang GERD itu bisa sembuh gak sih gitu. Dan sekarang aku bakal kasih tips ke teman-teman semua untuk ngejalanin puasa dalam keadaan kalian lagi mengalami yang namanya GERD dan juga anxiety. Oke, aku bakal cerita pengalaman aku yang dulu. Jadi aku tuh kena GERD anxiety sejak tahun kemarin. Sebenarnya udah lama sih, cuma parahnya itu baru-baru tahun yang lalu, puasa kemarin, bener-bener puasa yang kemarin. Karena biasanya aku tuh kalau sakit sakit perut, terus dikasih makan, itu udah selesai gitu. Tapi kemarin itu aku sakit, terus makan, tambah sakit gitu. Padahal makannya dikit banget teman-teman. Itu berarti kalau misalnya teman-teman ngalamin hal yang serupa, berarti di lambung teman-teman tuh lagi ada radang gitu, ataupun apa ya, bukan luka sih, kalau luka beda lagi ya, mungkin lebih ke nyeri-nyeri gitu. Kalau itu kata dokter sih ada peradangan gitu, dan kena nasi ya otomatis sakit gitu loh. Gimana sih ya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi puasa kemarin itu aku ngerasa kayak gitu pas buka puasa, padahal aku tuh makan dikit, minum dikit, aku tetap ngerasain kayak gitu. Dan bodohnya aku, waktu itu aku tuh sering mengkonsumsi rempah-rempah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya kondisi kita yang kena GERD dan juga anxiety, khususnya kena GERD ya, menurut dokter spesialis yang pernah aku temui dan juga beberapa dokter yang pernah aku temui saat aku konsultasi tentang GERD, sebenarnya rempah-rempah tuh nggak baik buat GERD karena memicu terjadinya reaksi di dalam lambung, bisa terjadi luka dan lain sebagainya. Jadi aku baru tahu sekarang dan aku udah stop banget konsumsi herbal. Aku cuman konsumsi air putih yang banyak, air hangat yang nggak begitu panas gitu. Stop air dingin, bukan stop sih, dikurangin gitu ya. Dan lebih ke menjaga pola hidup sehat, kayak mengurangi makanan-makanan yang nggak sehat gitu, kayak minyakan, goreng-gorengan, dan juga goreng-gorengan apa sih, pokoknya yang bener-bener sehat, yang kayak fast food dan lain sebagainya, itu aku kurangin banget. Bukan berarti aku bisa ninggalin sepenuhnya ya, nggak bisa gitu, pelan-pelan gitu ya teman-teman. Jadi untuk minumnya aku stop rempah-rempah karena waktu tahun kemarin itu, pas tahun kemarin, aku tuh parah banget sampai aku tuh sering ngalamin yang namanya kembung berhari-hari. Jadi kembung banget gitu, kayak orang hamil, padahal nggak hamil ya, jangan hamil, nikah aja belum gitu. Terus juga sering pusing, mual, kalau buat tiduran tuh kayak makanan tuh mau naik gitu loh rasanya teman-teman. Ya gimana ya, namanya orang kena asam lambung, otomatis otot esofagus ini kan udah lemak banget ya. Jadi buat teman-teman semua di sini yang lagi parah-parahnya kambuh asam lambung, kalau mau tidur usahakan bantalnya tuh agak tinggian biar nanti cairan asam lambungnya tuh nggak naik ke atas, dan dikhawatirkan nanti kan terjadinya luka di bagian kerongkongan dan lain sebagainya yang ada di atas sini. Oke. Jadi beberapa kesalahan di tahun kemarin nggak akan aku lakuin di puasa saat ini, karena aku benar-benar pengen puasa. Tapi sayangnya aku hari pertama ini belum bisa puasa karena emang lagi datang bulan gitu. Cuman aku ngerasa better banget dari tahun kemarin karena aku udah bisa makan banyak, gak banyak banget sih, mungkin udah gak kayak dulu lah. Kalau makan banyak dikit kan sakit, kalau sekarang udah nggak, udah bebas gitu kan. Makan pedes juga udah bisa, tapi kalau udah pedes banget itu nggak berani sih, karena emang ada trauma dikit gitu loh. Gimana sih, udah bener-bener ngejaga banget kalau makan gitu. Oke, lama banget basa-basinya, jadi di intinya aja ya langsung. Tips buat teman-teman semua yang lagi puasa tapi dalam keadaan ada sakit GERD gitu. Yang pertama itu, teman-teman harus jaga yang namanya pantangan. Jangan makan pantangan sama sekali, apalagi teman-teman lagi puasa. Karena kan kalau kita sedang gak puasa, kita makan pantangan terus kambuh nih, otomatis kan kita bisa langsung makan, bisa langsung minum obat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah puasa gitu kan, kayak gimana ya, kita udah ngelakuin ibadah gitu, terus tiba-tiba di tengah tumbang gara-gara kita ngelakuin kesalahan di sahur gitu, misalnya makan sambal dan lain sebagainya kan, kayak sayang gitu loh. Maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau misal sakit, tapi kalau sakitnya disengaja karena gaya hidup kita yang nggak sehat kan ya nggak enak juga gitu, kita nggak lancar ibadahnya gitu loh. Yang kedua adalah
rajin minum air putih. Kalau bisa sih yang hangat ya, karena itu bikin rileks otot-otot di perut kita. Jangan malah buka puasa minum es atau yang dingin-dingin itu, yang malah bikin otot-otot di perut kita tuh bakal tegang gitu, nggak rileks gitu. Jadi kan waktu ini aku cerita sedikit sih, aku sempat nanya kenapa sih aku ngerasa aku tuh kayak buncit banget gitu loh dokter, gitu kan, ke dokter waktu itu. Ternyata memang masalahnya adalah bisa jadi itu ototnya yang ada di perut itu tegang gitu, sering-sering relaksasi gitu, karena juga selain itu stres juga mempengaruhi kan teman-teman. Terus tips yang berikutnya adalah hindari tidur setelah makan. Mau ngomong gitu aja susah, hindari tidur setelah makan gitu. Misal teman-teman habis tarawih mau makan lagi gitu ya, kasih jeda nanti baru bisa tidur gitu. Kalau enggak habis tarawih nggak boleh tidur. Jangan pernah habis tarawih coba untuk tidur, karena kita udah benar-benar pantang banget buat tidur ya. Kita lakuin hal-hal yang lebih bermanfaat lah, kayak misal olahraga ataupun bisa jalan-jalan gitu ya pas pagi. Itu sehat juga buat jantung kita tentunya gitu, daripada tidur nanti bisa mempengaruhi lambung kita juga baikan, karena habis makan banyak kok tidur sih gitu. Nah, yang berikutnya adalah kelola stres dengan cara hal-hal yang mendatangkan pahala gitu. Kenapa sih bulan puasa ini kan bulan yang benar-benar penuh rahmat ya gitu. Bahkan kita ngelakuin kebaikan satu aja itu pahalanya benar-benar berlipat ganda gitu. Jadi ya pas bulan puasa ini, apalagi kalau misal kita lagi kambuh, ini anxiety-nya ya, tinggal beribadah aja gitu, kayak tadarus. Terus juga misal kayak perbanyakin sholat sunnah, kayak rutinin sholat sunnah gitu, sering pikir, sering minta ampun sama Allah, berpikir positif lah intinya ya, selalu berhusnuzon kepada Allah. Kalau misal yang kemarin itu selalu berburuk sangka gitu, kok aku kena sakit GERD kayak gini sih gitu, apa Allah nggak sayang sama aku. Nah sekarang nih banyakin untuk berbaik sangka gitu, kalau sakit kita ini sebenarnya membawa kebaikan buat diri kita masing-masing. Nah yang selanjutnya adalah kalau misal teman-teman lagi masa pengobatan, kayak aku sekarang, kemarin itu sempet drop lagi, tapi nggak separah yang tahun kemarin, cuman karena stres gara-gara skripsi gitu ya, sering begadang gitu, terus juga kecapean dan lain sebagainya, stres banget. Akhirnya aku kambuh, cuman kambuhnya tuh ya nggak parah banget gitu, misal kayak kembung gitu, kayak agak mual gitu kadang, terus dikasih obat ya mendingan gitu. Kalian sedia obat, jangan lupa pas sahur ataupun berbuka, terus juga pas mau tidur kalian minum nih obatnya. Kayak aku nih di belakang kelihatan itu ada polisilen, aku minum polisilen sih setelah makan. Kalau minum obat lambung tuh biasanya kan baiknya sejam atau 2 jam ya, setelah ataupun sesudah makan itu, pas perut kosong, biar kerja obatnya itu bagus gitu kan. Jadi nanti pokoknya kan ada ya di tabel di obatnya itu, di produknya itu sendiri tertera berapa kali sehari gitu diminum setelah atau sudah makan gitu kan, nanti ada. Jadi obatnya jangan pernah dilupain teman-teman. Tapi ingat, kesembuhan yang utama itu sebenarnya bukan dari obat sih, tapi dari kita sendiri. Bisa jaga nggak ya namanya pola makan dan juga pola pikir kita kayak gitu. Obat tuh cuman pembantu doang sih kayak gitu. Oke, jadi itu aja penjelasan dari aku tentang tips menjalankan ibadah puasa di saat kalian mengalami namanya GERD dan juga anxiety. Semoga tips-tips tadi itu bermanfaat banget buat kalian, bisa sedikit memberikan kalian rasa tenang lah gitu. Kalian nggak usah takut lagi jalanin puasa dengan kondisi yang saat ini kena GERD gitu. Aku juga berjuang GERD kok, bakal lama banget kemarin itu, setahunan lebih gitu, survive banget biar bisa sembuh dari GERD, dan sekarang udah jauh lebih baik gitu kan. Dan aku yakin teman-teman juga bisa. Terus niatin ibadah kalian gitu, misalnya kok aku takut ya gitu mau puasa nanti tambah parah gitu, ini serahin aja sih sama Allah, karena kan sakit kita juga yang ngasih Allah kan, apalagi ini ibadah ya. Yang pertama niatin aja, kalau memang gak kuat ya gak apa-apa, bukan berarti kalian lemah gak bisa puasa, tapi memang karena ada halangan tertentu. Kalau kalian gak puasa kan bisa diganti dengan hal lain gitu ya.
aja sih. Jadi misal ada salah atau masukan, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada salah. See you next time dan bye.